Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan panjang umur hingga hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan dan teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang tidak hanya terlihat dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam tanggung jawab kita menjaga kehidupan, menjaga sesama, dan menjaga bumi tempat kita berpijak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tema khutbah hari ini adalah merawat alam, menjaga amanah Allah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang banjir, tanah longsor, gunung erupsi, serta bencana alam lain yang silih berganti. Banyak di antaranya bukan semata-mata fenomena alam biasa, tetapi akibat ulah manusia sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali. Surah Ar-Rum ayat 41. Dalam tafsir Fath Al-Bayan, Syekh Siddiq Hasan menjelaskan bahwa kerusakan dalam ayat ini adalah istilah umum yang mencakup segala bentuk kerusakan yang muncul sebagai dampak perbuatan manusia, dosa, kezaliman, dan penyimpangan. Dampaknya adalah hancurnya tatanan kehidupan, hilangnya keberkahan, berkurangnya rezeki, datangnya musibah seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, serta berbagai bencana yang mengusik ketentraman manusia. Beliau juga menegaskan ayat ini tidak terbatas pada contoh tertentu, tetapi mencakup semua kerusakan di darat dan di laut, apapun bentuknya, adalah akibat tangan manusia sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan manusia merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka sendiri, sebagai peringatan dan seruan agar mereka kembali kepadanya sebelum balasan yang lebih berat menimpa. Tafsir ini mengingatkan kita bahwa bencana alam bukanlah kejadian tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah mata rantai. Ketika manusia melanggar hukum alam dan hukum syariat, ketika kita mencemari, merusak ekosistem dan berlaku zalim terhadap lingkungan, saat itulah kita memanggil datangnya kerusakan.
kita menebang pohon di hulu dan di hilir, kita menuai banjir, kita membuang limbah kimia ke sungai, dan kita kehilangan sumber air bersih. Ini adalah hukum kausalitas sebab akibat yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kezaliman kita kepada alam pada akhirnya akan kembali menjadi musibah bagi kita sendiri. Betapa tepat ayat ini menggambarkan keadaan kita hari ini. Ketika hutan digunduli, sungai dipenuh sampah, udara dipenuhi polusi, dan tanah dirusak tanpa kendali, maka kerusakan pun muncul di mana-mana. Banjir datang tak lagi menunggu musim tanah longsor, menyeret hunian, dan kekeringan terjadi di wilayah yang hulu subur. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seorang muslim adalah rahmat bagi seluruh alam. Bahkan ketika perang pun Nabi SAW melarang merusak pepohonan, meracuni air, atau mengganggu ekosistem. Beliau bersabda yang artinya, jika terjadi hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat fasilah atau bibit pohon kurma, maka jika ia mampu untuk tidak terjadi kiamat hingga ia menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari jalur Anas bin Malik. Hadis ini menunjukkan pentingnya menanam dan merawat alam. Bahkan di saat-saat paling genting sekalipun, jika dalam perang saja kita dilarang merusak alam, apalagi dalam keadaan damai hari ini. Sungguh bumi ini adalah amanah, dan kita adalah khalifah yang diperintahkan untuk memakmurkan bumi, bukan justru merusaknya. Maka ketika bumi menunjukkan rasa sakitnya mulai bencana, maka hakikatnya ia sedang berkata, kembalilah kepada Allah, perbaiki dirimu dan perbaikilah hubunganmu dengan alam. Jemaah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap bencana adalah peringatan agar kita kembali kepada Allah. Sebagaimana ditegaskan ayat tadi, agar mereka kembali, yaitu kembali dari kelalaian, dari kebiasaan merusak, dari sikap abai terhadap lingkungan, dan dari perbuatan fasik, kembali menuju amal, akhlak, dan perilaku yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama telah banyak memberikan wasiat terkait hal ini, bahwa menjaga bumi tidak harus dimulai dari hal besar, tetapi mulailah dari yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, yang nomor 3 menghemat air dan energi, kemudian menanam pohon, merawat tanaman, dan yang kelima tidak mengambil manfaat dari alam secara berlebihan. Sungguh perbuatan kecil yang dilakukan banyak orang akan melahirkan perubahan besar. Oleh karena itu, marilah kita jadikan kepedulian terhadap alam sebagai bagian tak terpisahkan dari iman dan amal solih kita sehari-hari. Tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan amanah menjaga bumi ini dengan kesungguhan dan keikhlasan. Ada baiknya kita merenungkan sebuah ungkapan bijak. Alam sesungguhnya tidak membutuhkan manusia, tetapi kitalah yang sangat membutuhkannya. Sesungguhnya alam akan tetap bertahan hidup tanpa kehadiran kita. Namun kita tidak akan mampu bertahan hidup tanpa fasilitas dan sumber daya yang disediakan oleh Allah yang berupa alam ini. Akhirnya, marilah kita memohon ampun atas kelalaian dan kerusakan yang kita sebabkan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang bersyukur, hamba yang menjaga bumi sebagaimana seharusnya, dan hamba yang mampu mewariskan bumi yang lebih baik bagi generasi setelah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
في كل واد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المتعالي عن المشاركة لسائر البشر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا الأبرار وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.